الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Malam ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah karya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dengan pembahasan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Pada majlis sebelumnya kita telah membahas tafsir dari ihdina, yaitu berikanlah kami petunjuk tentang bagaimana hakikat dari hidayah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentang maksud dari hidayah ketika disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita bahas lanjutan ayatnya, yaitu siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim. As-sirat secara bahasa maksudnya huwa at-tariq, itu jalan. Was-sahih, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dan makna yang paling sahih annahu akhassu min at-tariq. Kalimat sirat, as-sirat itu lebih khusus dari kalimat at-tariq. Yani tepatnya as-sirat itu artinya tariqun khasun, jalan yang khusus, jalan yang khusus. Itu makna as-sirat. Jadi kalau dimaknakan dengan sekedar jalan secara bahasa tidak tepat. Yang tepat itu jalan yang khusus. Itu arti as-sirat, jalan khusus. Ya, misalnya di realita kehidupan kita ada dua jalan, jalan umum dan jalan tol, kan begitu. Jalan tol itu jalan khusus, yang di luar tol jalan umum. Jadi as-sirat itu maksudnya jalannya khusus, seumpama jalan tol itu mana as-sirat. Ada yang mengatakan as-sirat itu maksudnya at-tariqul wadih, jalan yang jelas, jalan yang jelas. Ada yang mengatakan as-sirat itu maknanya sudah disebutkan sendiri oleh Allah, yaitu dengan bentuk al-mustaqim, as-siratal mustaqim. Al-mustaqim artinya yani at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja lah, jalan yang jelas yang tidak ada belok-beloknya, jelas, tidak ada kelokan-kelokan yang menjadikan kita bimbang dan pusing dan ragu untuk terus melangkah. Ibaratnya orang yang tidak tahu jalan, baru menempuh suatu perjalanan yang tidak pernah dia tempuh sebelumnya. Dia ditunjukkan oleh orang, ini jalannya Pak, tapi belok kiri, belok kanan, nanti setelahnya belok kiri lagi, nanti setelahnya belok kanan lagi, nanti pertigaan ke kiri lagi, setelahnya perempatan ke kanan lagi. Bingung dah itu? Bingung, tidak jelas. Tapi jika ada orang bertanya, mana jalannya ini? Jalannya lurus saja Pak, lurus mentok nyampe. Mana yang Anda pilih? Tentu yang kedua, yang keterangan yang mengatakan ini jalannya lurus, jelas. Itu maksud dari at-tariq al-mustaqim, as-siratal mustaqim secara bahasa, yaitu jalan yang jelas, at-tariqul wadih,
jalan khusus yang jelas, yang tidak ada lika-liku di dalamnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, maknanya ialah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami petunjuk berupa konsep, petunjuk berupa taufik, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tunjukkan kami, ajarkan kami, bimbing kami as-siratal mustaqim, jalan yang jelas, yang tidak ada lika-likunya. Maka berarti dia adalah bahasa kinayah, ada makna maknawi dari jalan khusus yang jelas itu. Begini maksudnya kalau kita bilang arti as-siratal mustaqim, jalan jelas, jalan khusus yang jelas, yang tidak berlika-liku, itu kan masih bentuknya objek, iya kan? Yang tergambar di kepala kita yang tadi itu, jalan tol, jalan ke Setu, jalan ke Grand Wisata, kan begitu. Yang ingin kita ketahui sekarang, makna hakikatnya dari as-siratal mustaqim itu apa? Maksudnya jalan yang jelas, jalan yang tidak berlika-liku ini, tidak ada bengkok di dalamnya ini, apa maksudnya? Kata ulama, innahul Qur'an, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka dengan begitu maknanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kepada kami kepada Al-Qur'anul Karim. Wa qila al-Islam, ada yang mengatakan maknanya Islam, jalan terang yang tidak ada lika-liku bengkok di dalamnya, maksudnya ialah al-Islam. Maka maksud dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kepada kami akan Islam. Ada yang mengatakan maksud as-siratal mustaqim, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, huwa ma tarakna alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita semua, yaitu sunnah maksudnya. Bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragama? Apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah, berupa manhaj. Itu ini maksud dengan as-siratal mustaqim. Maka demikian maksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah, bimbinglah kepada kami kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada as-sunnah. Ada yang mengatakan qila huwa tariqu Abi Bakar wa Umar, jalan terang yang tidak ada bengkoknya, maksudnya ialah cara beragamanya atau jalan beragamanya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bagaimana caranya Abu Bakar dan Umar beragama? Yaitu bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Rasulullah merekomendasikannya, alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Diketahui bahwasanya di antara khulafa'ur rasyidun yang paling utama secara urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Tapi semua tafsir ini yang mengatakan as-siratal mustaqim maknanya adalah Al-Quran, maknanya adalah al-Islam itu sendiri, maknanya adalah as-sunnah,
maknanya adalah cara beragamanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar benar semua. Dari itu Ibnu Rajab mengatakan wa kulluhu haqqun, semua makna ini benar, masuk ke dalam makna as-siratal mustaqim, karena satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Ketika orang mengatakan maksudnya Al-Quran, berarti jelas maksud ke dalamnya as-sunnah, karena Al-Quran menyuruh kita ikuti sunnah. Kalau dia mengatakan Al-Islam, maknanya berarti masuk ke dalamnya Al-Quran, masuk ke dalamnya as-sunnah. Kalau orang mengatakan maknanya adalah Abu Bakar dan Umar, jelas masuk ke dalamnya Al-Quran, as-sunnah, al-Islam itu sendiri, karena mereka beliau berdua radhiyallahu taala anhuma berjalan di atas agama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begini kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, wa haqiqatu dzalik, dan hakikat dari hal itu, yakni dari siratal mustaqim, annahu dinullah alladhi la yuqbalu min ahadin siwah, wa huwa alladhi ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, wa kullu at-tariq masdudatun ila Allah siwahu, fala yusalu ila Allah min ghairihi, wa huwa haqiqatu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hakikatnya bahasanya agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, di mana tidak ada agama yang diterima dari siapapun datangnya kecuali Islam. Dialah agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya dan menurunkan kitab di dalamnya, dan semua jalan beragama itu tertutup, buntu, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan Islam, itu as-siratal mustaqim. Fala yusalu ila Allah min ghairihi, tidak bisa seseorang sampai kepada Allah kecuali dengan jalan Islam. Ini bantahan ayat ini terhadap orang-orang yang pluralisme agama, yang meyakini bahwasanya semua agama itu adalah wasilah yang dapat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua agama, kata dia, adalah wasilah, jalan untuk sampai kepada Allah. Dan itu ajaran pluralisme agama yang banyak berkembang di barat dan nabil khususnya di Indonesia. Bahkan terang-terangan ada yang berkata seperti itu. Agama itu adalah wasilah untuk sampai kepada Allah. Jadi apapun agama Anda, ya sudah, jangan merasa paling benar. Bahaya atau tidak ini jamaah? Sangat bahaya. Lebih bahaya dari corona. Kalau corona kan hanya kesehatan, kalau ini agama yang dia hancurkan, iman yang akan dia hanguskan, wala dan bara yang akan dia samarkan, kebenaran yang akan dia kubur. Artinya Islam sama dengan Kristen, Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Yahudi. Ya kalau seperti itu, buat apa diutus Rasulullah? Buat apa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau semuanya sama? Tidak perlu. Bahkan sekalian nggak perlu ada agama kalau begitu. Maka firman Allah as-siratal mustaqim ini terdapat di dalamnya penanaman akidah yang sangat dalam. Bahwasanya kita meminta kepada Allah diberikan petunjuk, hidayah, taufik, dan beramal dengan agama Allah yang lurus, yang wadih, yang jelas, tidak ada bengkoknya. Karena semua agama, semua ajaran selain Islam
tidak dapat menjadikan orang sampai kepada Allah. Itu maksud dari perkataan fala yusalu ilallahi min ghairih. Tidak mungkin orang sampai kepada Allah kecuali dengan Islam. Dialah hakikat dari, dialah as-siratal mustaqim, itu hakikat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini persaksian tentang tauhid. Maka dengan demikian jadi jelas maksud dari as-siratal mustaqim. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala memberikan faidah bahwa agama, ad-din, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Islam, ini tafsir dari as-siratal mustaqim itu hanya bisa diamalkan apabila telah berkumpul dalam diri seseorang. Yang pertama ialah al-isti'anatu billah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid uluhiyah, tauhid menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ikhlas, al-ikhlas yakni beramal semurni-murninya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yuqsad bil amali wajha Allah wahdah fala yanfa' wa la yadum. Suatu amalan jika tidak dimaksudkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat dan tidak akan bisa berlanjut. Karena segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah sia-sia. Wal batilu huwal ma'dum. Dan sesuatu yang batil itu dialah hakikat dari ketiadaan. Sesuatu yang tiada berarti dia batil, tidak ada manfaatnya. Wa ma lam yakun ala sunnah fahuwa ghairu maqbul. Dan suatu amalan jika tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad. Beliau menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan banyak ujian agar Allah mengetahui siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya itu maksudnya ialah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling murni, ikhlas karena Allah, tidak ada syirik di dalamnya, wa aswabuhu, dan yang paling sahih, paling benar, ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, Imam Al-Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sungguhnya suatu amalan itu apabila dia ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak diterima. Tidak diterima. Ada orang beramal niatnya bagus, tulus, ikhlas, tapi amalannya tidak ada praktiknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima atau tidak? Tidak diterima, lam yuqbal. Ini maksudnya adalah bid'ah. Perkara bid'ah itu kadang orang khusyuk melakukannya. Lebih khusyuk dia amalkan bid'ah daripada sunnah. Tapi masalahnya ini dia menyelisihi salah satu rukun diterimanya amal, yaitu tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila dia sahih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam amalannya, tapi tidak ikhlas,
sesuai dengan sunnah amalannya, salatnya, sedekahnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, berpakaiannya, muamalahnya, tapi tidak ikhlas. Dia riya, dia syirik. Diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua, ay yakuna shawaban wa ay yakuna khalisan. Amalan itu, agama itu, dia harus shawab sesuai dengan sunnah, dan dia harus khalis, murni dari syirik. Nah, ini hakikat dari as-siratal mustaqim. Jadi maksudnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami ke jalan yang terang, ke jalan yang jelas, yang lurus, yang tidak ada bengkok di dalamnya, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah, amalan yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tersebut, dan makna inilah yang harus kita selalu hadirkan dalam benak kita ketika kita membaca ayat ini di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tayyib, insyaallah dapat faedah sehingga kita bisa mengamalkannya. Kemudian Allah berfirman, jalan yang seperti apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu seperti apa orang-orang yang jalan di dalamnya? Tadi Allah menjelaskan tentang jalan yang lurus, jalan yang wadih, yang jelas, tidak ada lika-liku bengkok di dalamnya. Kemudian Allah, pertanyaannya sekarang, siapa orang yang melintas di jalan itu? Orang yang seperti apa yang berada di atas jalan tersebut? yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari kebenaran, yaitu Islam itu sendiri, Allah menjelaskan kemudian kepada kita sifat-sifat orang yang berada di atas jalan itu. Tujuannya agar orang yang membacanya, orang yang mendengarnya mengetahui bahwasanya dirinya tidak sendiri di atas jalan itu, karena dia telah tahu ciri-ciri orang berada di atasnya. Dari itu Allah menjelaskan setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan sirata, itu dia fathah mansub, kalau ilmu nahunya mansub, dia jadi badalun mutlak kata ulama, badalun mutabiq, pengganti dari firman Allah yang berbunyi siratal mustaqim. Ayat yang tadi kan mansub juga, fathah juga, ihdinas siratal, kan begitu, siratal mustaqim. Maka firman Allah siratal, tal ladzi, ta'nya fathah. Sirat yang kedua ini pengganti dari sirat yang pertama. Maksudnya sirat yang kedua ini ingin menjelaskan hakikat dari sirat yang pertama. Itu mana badal. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Kami ulangi lagi supaya nyambung ayat ini dengan sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari jalan yang mustaqim itu, Allah kemudian menjelaskan sifat, bentuk, kategori orang yang berada di atas jalan yang mustaqim tersebut. Pesannya adalah, kata ulama tafsir, untuk memberikan efek penguatan semangat
kepada orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim itu sendiri. Karena jalan yang lurus, jalan yang jelas itu kadang kalaupun dia jelas lurus, tapi kalau hanya sendiri ragu-ragu enggak? Ragu-ragu. Kita mau pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kita tempuh, jalannya lurus tapi sepi, tidak ada orang, sendirian kita mau jalan di situ. Ragu enggak? Ragu, takut, was-was, gelisah. Jangan-jangan saya salah jalan ini. Sementara jalan sebelah ini yang berlika-liku ini banyak orangnya, ribuan orang melintasinya. Kok saya sendirian di sini nih? Jangan-jangan ujungnya ini bukan surga, ini ujung-ujungnya adalah selokan atau mampet di blok di depannya. Kan kacau nanti. Itu namanya apa namanya istilahnya? Tidak ada kepercayaan, berarti kan merasa tidak yakin dengan berada sendirian di atas jalan itu meskipun jalan itu mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran itu dengan menyebutkan bahwasanya kamu tidak sendiri. Jalan yang mustaqim ini adalah jalannya orang-orang yang telah kami berikan nikmat atas mereka. Berarti maksudnya kamu kalau berada di siratal mustaqim ini kamu tidak sendiri, tenang saja. Jangan takut, jangan khawatir, jangan was-was, jangan toleh jalan yang ramai ditempuh oleh orang itu ujungnya nggak jelas. Walaupun mereka tertawa, senang, gembira, itu nggak jelas. Jangan tertipu daya. Jalan yang kamu berada di atasnya ini adalah jalan yang juga di dalamnya ada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari Allah kemudian menjelaskan sirat itu dengan mendatangkan atau menyebutkan keadaan orang-orang yang berada di atas jalan tersebut. Jelas ikhwah? Baik. Dari itulah kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab menukil perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad, usluk tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Tempuhlah jalan petunjuk itu, jangan kamu ragu bahwasanya sedikitnya orang yang melintasinya, sedikitnya orang yang berjalan di atasnya tidak akan membuatmu cedera, tidak akan membuatmu melarat. Jalan kebenaran itu, hidayah itu tempuh dia, jangan takut. Kamu tidak akan celaka dengan hanya kamu sedikit temanmu di jalan tersebut. Jangan sampai kamu tidak menempuh jalan yang lurus ini hanya karena alasan sedikit orang di dalamnya. Sedikit orang di dalamnya tidak akan membuatmu cedera. Tenang saja. Wa iyyaka wa turuqud dhalalah. Jangan sekali-kali engkau melewati jalan-jalan yang sesat. Wala taghtar bi kathratil halikin. Jangan engkau tertipu daya dengan jumlah banyak orang-orang yang binasa. Selalu dalam Al-Qur'an orang yang diancam binasa itu orang yang banyak. Yang tidak bersyukur itu selalu yang banyak. Walakinna katsiran minan nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang tidak tahu itu kebanyakan orang yang banyak. Walakinna katsiran minhum la ya'lamun. Banyak dalam ayat itu, kalimat banyak itu melekat pada kebanyakan orang. Lisiratal ladzina an'amta 'alaihim,
orang yang melintasi siratal mustaqim itu ialah dia merupakan jalan orang-orang yang an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ini artinya begini, berarti dengan ayat sebelumnya, ini ayat ini bersambung. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Allah, as-siratal mustaqim, siratal ladzi, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan mereka nikmat. Siapakah mereka? An-nabiyun, para nabi, as-siddiqun, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang saleh. Itulah jalan-jalan orang yang lurus. Yani seolah-olah kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang siddiq, dan jalannya para nabi. Dengan begitu kita merasa tenang berada di jalan tersebut. Oh, saya tidak sendiri. Oh, saya terjamin. Jalan yang saya pilih ini jelas para nabi yang telah melewatinya, orang-orang yang siddiq yang telah melewatinya, orang-orang saleh yang telah melewatinya. Dan ini untuk menguatkan iman kita terhadap laju dan besarnya ombak fitnah dari pluralisme agama tersebut. Kemudian di sini ada beberapa fawaid dari ayat ini. Di antara fawaid, yani faidah-faidah, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang ada di jalan ini dengan sifat orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan faedahnya ialah pertama, ketika seorang muslim mengetahui, membaca ayat tersebut, mengimaninya bahwasanya jalan yang dia tempuh ini adalah jalannya para anbiya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang siddiq, maka akan menjadikan dirinya betul-betul menjaga dirinya supaya tetap berada di jalan tersebut. Yani kalau kita tahu itu adalah jalan kebenaran, dan jalan kebenaran ini adalah jalannya para anbiya, jalannya orang saleh, jalannya orang siddiq, yang dimana mereka ini semua adalah orang-orang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan dalam diri kita dorongan untuk betul-betul memperhatikannya dan menjaganya. Syiddatul i'tina'i bihadzal du'a, betul-betul memperhatikan doa ini, betul-betul memperhatikan keadaan diri kita, apakah kita berada di atas siratal mustaqim ataukah tidak. Karena kita selama kita hidup jamaah, tidak ada jaminan kita itu terus berada di atas keimanan. Tidak ada jaminan. Dan itu kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dari itu kita setelah mengetahui bahasanya ini jalan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para anbiya, orang-orang saleh, orang siddiq, kita perhatikan jalan ini, kita berdoa dengannya dengan sepenuh hati agar sampai meninggal dunia kita berada di atas jalan tersebut. Maka dari itu kita dalam beragama, menempuh agama Allah, berjalan di siratal mustaqim ini, yang menjadi filosofi kita ialah bagaimana caranya agar kita tetap berada di jalan tersebut sampai mati. Adapun apakah kita bisa ngebut ataukah tidak, itu urusan nomor 2. Misalnya ingin ngebut, ingin seperti Nabi, puasa Senin Kamis, selalu tahajud tiap malam, pergi berjihad, istrinya banyak.
Itu kan ingin ngebut namanya kan? Boleh saja. Tapi yang paling penting itu ialah bagaimana caranya kita itu supaya tetap ada di jalan itu meskipun lamban. Istiqomah. Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu ialah yang sedikit tapi continue. Pelan-pelan kita berjalan dalam agama Allah. Di Shiratal Mustaqim ini. Apa yang kita bisa amalkan, kita amalkan. Tapi terus continue. Kayak kalau kita ngebut-ngebutan di jalan kan bisa tabrakan kita. Habis bensinnya juga, terlalu sering digas, nggak jelas. Kadang digas, kadang diundur, kadang digas, habis bensinnya. Habis semangatnya. Contohnya Ramadan. I'tikaf. Setelah Ramadan sampai sekarang 1 juz belum selesai. Itu maksudnya. Ketika semangat, pengajian di mana-mana, hadir di situ, hadir di sini. Habis bensinnya, setahun nggak pernah datang ngaji. Pelan-pelan. Yang penting itu ialah bagaimana caranya kita tetap berada di atas jalan tersebut dalam keimanan dan meninggal di dalamnya. Itu yang paling penting. Nah, ini nasihat untuk ikhwah-ikhwah yang baru hijrah, yang baru ingin mengenal sunnah, ingin serius beragama. Pelan-pelan caranya, step by step. Amalkan yang kita bisa amalkan, tuntut yang terpenting untuk diri kita, lalu kita amalkan sehingga kita menjadi istiqamah di jalan as-siratal mustaqim tersebut. Faedah kedua kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ketika kita mengetahui ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang yang diberikan, sifat orang-orang yang berjalan di Shiratal Mustaqim itu adalah orang-orang yang terpilih, para anbiya, orang saleh, orang siddiq, maka kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa lebih mantap menempuh jalan tersebut karena jalan kita sesuai dengan jalannya para nabi, orang saleh dan orang-orang yang siddiq. Kita tidak akan sedih dengan kesendirian, kita tidak akan sedih dengan sedikitnya teman kita, asalkan kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, orang yang berdoa dengan doa ini, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia berdoa dengan doa ini, maka secara tidak langsung dia adalah orang yang beriman, orang yang membenarkan, orang meyakini bahwasanya tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah selain dari jalan yang ditempuh oleh para nabi, yang ditempuh oleh orang-orang saleh. Tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah kecuali jalan al-mustaqim yang tadi, yaitu jalannya Al-Quran, sunnah dan Islam itu sendiri. Dan inilah keimanan yang paling harus dijaga di akhir zaman ini, agar kita memantapkan diri kita, meyakini, berkeyakinan dengan seteguh-teguhnya bahwasanya agama kita lah agama yang benar, agama kita lah yang bawa kita kepada kebenaran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu jamaah ikhwah, syubhat itu ada di mana-mana. Kadang setan yang membisikkan, kadang kita membaca sesuatu, kadang kita melihat kejadian dari seseorang tertentu, person, kadang-kadang mengganggu akidah kita. Oh iya ya, kenapa ya? Kenapa saya jadi Islam? Kenapa? Banyak terjadi hal seperti itu. Terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, belum belajar dengan benar, ribuan syubhat datang kepada dirinya, goyah dia. Tadinya harinya dia apa jadinya? Tidak beragama sama sekali. Ya sudahlah, sama aja katanya. Islam sama aja, Kristen sama saja, yang penting damai, sama aja katanya. Nah, ini bahaya ini. Bahaya kenapa? Karena tidak memahami makna dari apa yang dia baca.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Firman Allah ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ayat ini mengandung ada 3 kelompok besar manusia di dunia ini. Pertama adalah al-mun'amu 'alaihim, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, yaitu orang-orang yang Islam, termasuk kita insyaallah taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-maghdubu 'alaihim. Al-maghdubu 'alaihim. Yang kedua kelompok manusia al-maghdubu 'alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdub artinya dimurkai, dibenci. Dari itu bahasa Arabnya marah apa? Ghadab, kan? La taghdab, jangan marah. Asal kata maghdub itu ghadab. Ghadiba yaghdibu ghadiban wa huwa maghdub. Orang yang dimarahi, orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua, maghdub. Yang ketiga ad-dallun. Dal artinya sesat. Apa arti sesat? Salah jalan. Tersesat dia. Dia mau ke Cilengsi, nyampainya ke Setu, begitu. Dia mau ke Bantar Gebang, nyampainya ke kota wisata. Sesat jalan dia. Itu namanya ad-dal, sesat. Ini yang dibahas oleh firman Allah yang di akhir surat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al maghdubu 'alaihim, kalau yang diberikan nikmat, itulah kita bahas dengan faidahnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dibahas al maghdubu 'alaihim. Al maghdubu 'alaihim itu fahumul yahud, orang Yahudi maksudnya. Jadi sekarang Allah ingin menjelaskan kepada kita orang-orang yang jalannya salah, yang di awal isinya kita minta petunjuk kepada Allah supaya diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah ke jalan para nabi. Kemudian Allah jelaskan kepada kita ada jalannya, bukan jalannya para nabi, jalannya orang Yahudi. Maghdubu 'alaihim, orang Yahudi. Itu tafsirannya kata ulama. Waladdallin ay an-nasara, bukan jalannya orang yang Nasrani. Dhalin Nasara. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat tafsir dari Abdullah bin Abbas, dan hampir semua ulama tafsir menafsirkannya demikian. Ini maksud dengan al-maghdubu 'alaihim itu Yahudi. Ad-dhalin maksudnya Nasara. Di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 kelompok sesat secara garis besar. Padahal di dunia ada banyak, tapi dia adalah kepalanya, Yahudi dan Nasara. Majusi itu adalah simbol dari kesyirikan seperti agama animisme. Tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran karena memang sudah tidak diperhitungkan, karena mereka tidak punya jalan, tidak punya agama. Ini konteksnya ayat ini membahas agama yang ditempuh oleh orang. Siratal mustaqim itu ibarat dari agama yang paling besar di luas di dunia ini 2, Yahudi dan Nasrani. Kedua-duanya adalah jalan yang sesat. Majusi tidak disebut sebagai jalan karena mereka tidak punya agama, hidup mereka bukan di atas agama. Majusi itu simbol dari animisme. Majusi itu menyembah apa jemaah? Api.
Dia menyembah api. Tidak pernah datang kitab kepada mereka, tidak pernah datang rasul kepada mereka asal usulnya, tiba-tiba dia menyembah api saja. Itulah turunnya Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Sesembahannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi nyembah api, ini nyembah berhala, ini nyembah sapi, ini nyembah animisme. Kalau Indonesia nyembah apa dulu nenek moyang kita? Allahu a'lam. Nyembah pohon kali, atau nyembah roh. Na'udzubillah min dzalik. Tidak disebut dalam Al-Quran ini majusi, yang dia adalah simbol dari kesyirikan, animisme itu, karena mereka tidak punya agama pada dasarnya. Jalan terbesar yang dia adalah agama sesat adalah Yahudi dan Nasrani, dan kedua-duanya dibahas oleh ulama sifat-sifat mereka dalam Islam. Baik, silakan azan dulu. Muadzin silakan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat khusus kepada masing-masing dua kelompok agama sesat ini. Yahudi disifati oleh Allah dengan al-maghdubu alaihim, Nasara disifati dengan ad-dallin. Maghdubu alaihim, kaum yang dimurkai dengan kaum yang sesat. Kedua hal ini mutalazim, yakni berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa terlepas. Kalau sudah dibenci pasti ujungnya sesat. Kalau sudah sesat pasti dibenci. Tidak ada orang yang sesat kemudian tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Itu makna mutalazimain.
Pertanyaannya adalah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat masing-masing padahal kedua-duanya sama-sama terhubung satu dengan yang lain? Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sifat yang terkhusus yang ada pada diri mereka. Yahudi, sifat mereka yang paling khusus adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang Nasara juga dibenci oleh Allah, tapi pada Yahudi sangat dibenci. Kenapa? Karena betul-betul ngeyel. Betul-betul ngeyel. Sangat banyak dalam Al-Qur'an disebutkan Yahudi ini dibenci. Faba'u bighadabim minallah. Al-Baqarah ayat 90. Maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ini kesimpulannya karena mereka pertama kufur, inad, membangkang, baghi, jahat. Baghi itu jahat kepada orang Islam, berlaku jahat, anarkis. Hasad, dengki, karena mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Nasara disebut dengan dhalal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ini firman Allah dalam Al-Maidah ayat 77 menyebutkan mereka orang-orang Yahudi dhallu, sesat. Selanjutnya Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan lebih detail tentang bagaimana sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah karena utu min fasadil iradah, jeleknya keinginan mereka. Yani niat mereka itu jelek, kemauan mereka itu buruk. Tidak pernah ingin baik. Dengki dan lebih mendahulukan etnis mereka, lebih mendirikan etnisme mereka daripada agama. Mereka kan etnis Yahudi itu. Kalau datang firman Allah, dia tinggalkan. Yang dia bela adalah etnisnya. Ini kan kita, itu mah lain, itu Arab itu punya gitu. Jadi manusia kita ini tidak bisa pisah dari itu, jemaah, etnis. Ini orang Arab, ini orang Eropa, ini orang Indonesia, tidak bisa. Itu yang maksudnya seperti itu Allah ciptakan. Tapi Islam itu ingin mendamaikan semuanya. Maksudnya perbedaan yang ada itu bukanlah nilai yang mesti harus ditonjolkan, bukan. Yang ada itulah agama. Nah, orang Yahudi tidak. Orang Yahudi ini menonjolkan etnis dia sebagai orang yang unggul dulunya. Kalau datang dari Islam dia tidak terima karena itu dari Arab. Kami bukan orang Arab. Kami Yahudi gitu. Dan mereka bangga dengan itu. Dari itu Yahudi itu bangga dengan disebut Yahudi karena saking jeleknya. Dia nggak merasa sedih. Ya karena memang Yahudi gitu. Pelit, merusak dan menyembunyikan kebenaran. Orang Yahudi ini tahu sebenar-benarnya tentang Nabi Muhammad SAW sejak dulu sampai hari ini. Tapi mereka tidak mau mengimaninya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui orang Yahudi dan Nasrani itu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Saking jelasnya kebenaran itu. Tapi mereka tinggalkan itu karena hal yang tadi, dengki, tidak suka, kemudian rasis dan lain sebagainya. Dari itu mereka maghdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh ada pada diri kita. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya tidak berada di jalan orang yang maghdubu alaihim, sifatnya orang Yahudi, maka kita tidak boleh ada
dalam diri kita sifat orang Yahudi, seperti dengki, mendahulukan etnis, membelakangi sunnah. Tidak boleh kita membangga-banggakan orang Yahudi, membela orang Yahudi, menampakkan kemesraan dengan Yahudi di tengah penindasan yang dia lakukan. Tidak boleh. Itu menyakiti orang Islam. Dan sampai hari ini faktanya terlihat nyata. Mereka orang-orang jahat, orang-orang zalim. Mereka menjajah Palestina, mereka merebut Masjidil Aqsa, mereka menduduki Masjidil Aqsa. Mereka mengaku bahwasanya mereka memiliki historis di situ untuk menduduki Masjid Al-Aqsa. Dan itu tidak benar. Dari itu qadiyah Palestina, perkara Palestina itu tidak akan pernah mati sampai hari kiamat, akan terus ada. Tidak ada konflik yang terus berkepanjangan selain konflik di Palestina. Yang lain bisa aman selesai, di situ nggak akan bisa aman. Karena polemiknya adalah akidah. Taib. Adapun orang Nasara, agama mereka berdasarkan di atas kejahilan. Dari itu disebut dengan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adamul ilmi bil haq, tidak mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui ilmu sehingga tidak tahu kebenaran. Dari itu mereka menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Dari itu Al-Quran menjelaskannya dengan jelas. Bahwasanya Isa itu putrinya Maryam. Mereka menyangka bahwasanya Maryam itu adalah Tuhan ibu. Tsalitsu tsalatsa. Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ini keluarga sakinah Tuhannya. Tinggal poligami aja yang enggak. Nauzubillah min dzalik. Makanya dibilang dhal, sesat. Waladhdallin. Dan janganlah wahai Allah Engkau biarkan hamba ini berada di jalannya orang-orang yang sesat, yaitu beragama tanpa ilmu. Sejelek-jeleknya beragama tanpa ilmu itu ialah beragamanya orang Nasara. Beragamanya orang Nasara. Dia pampang salib, dia sembah salib, dia yakini salib itu memberikan keberkahan. Ya, lihat saja itu pemain bola kalau masuk lapangan ngapain dia? Nyalip dulu kan, dengan simbol gitu-gitu. Jahil, dia meyakini dengan begitu dia bisa ngegol. A'udzubillah min dzalik. Juhala, dari itu mereka sesat. Tapi kemudian disifati orang Nasara ini, ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani, terutama orang Nasara, disifati mereka itu dominan kasih sayangnya. Dominan kasih sayangnya. Dari itu agama mereka simbolnya fida. Fida itu pembebasan, penebusan. Nabi Isa menebus dirinya untuk dosa-dosa seluruh manusia. Itu maksudnya. Dari itu orang Nasrani itu cinta, kasih sayang, penebusan. Dia meyakini Nabi Isa itu menebus dirinya dengan disalib supaya dosa-dosanya orang manusia itu terampuni. Kan sayang banget Nabi disuruh begitu nebus dosa dia. Dia yang teler, dia yang zina, yang tanggung Nabi Isa, kan kurang ajar namanya itu. Lawang dia yang teler, dia yang berzina dan makan riba, dia bilang nanti Nabi Isa yang tanggung. Aduh, enak banget. Itulah agamanya dia, kasih sayang, maksudnya fida, tapi sesat. Nauzubillah min dzalik. Islam berada di antara keduanya. Islam di atas ilmu. Islam di atas ilmu. Berada di antara Yahudi dan Nasrani. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka
Kami jadikan engkau wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang pertengahan. Tidak seperti orang Yahudi yang dibenci oleh Allah, tidak seperti orang Nasrani yang dia adalah orang yang sesat. Nah, ini yang makna dari doa yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, jamaah. Itu yang harus ada dalam benak kita ketika membacanya, itu yang harus kita ingat ketika kita baca, sehingga kalau kita keluar dari salat kita tahu, tadi kita berdoa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Masa mau nyolong? Kan kebanyakan orang nggak paham. Salat Jumat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Pulang Jumatan, sendal orang dibawa. Habis pulang, motor orang yang dicolong. Berarti tidak ngerti dia. Doanya bukan menuntun dia kepada jalannya para anbiya, tapi menuntun dia ke jalannya Nasrani dan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu wajib kita betul-betul mengetahui ini dengan detail makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, nanti kita lanjutkan lagi lebih detail insyaallah penjelasan Ibnu Rajab tentang sifat Yahudi dan Nasrani di dalam tafsir beliau ini. Sampai di sini kajian kita dulu. Barangkali jika ada pertanyaan jemaah dipersilahkan. Kalau tidak kita qomat salat. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita naikkan ke pemerintahan Indonesia itu kan demokrasi, dan demokrasi di Indonesia kebanyakan penduduk di Indonesia etnisnya kan Jawa. Ya. Nah, rata-rata saat sekarang ini presidennya dari Jawa semua. Itu seperti apa? Karena pemilihnya rata-rata pasti milih yang bukan Jawa. Itu bagaimana? Saya rasa ini pertanyaan tidak ada kaitannya dengan masalah ilmu syar'i ya. Ini politik sepertinya. Pertanyaannya kenapa presidennya melulu orang Jawa katanya. Karena etnis paling banyak orang Jawa. Ya, itulah akibat dari demokrasi. Itu dampak buruk dari demokrasi. Demokrasi itu suara terbanyak. Maka orang yang paling banyak etnisnya dialah yang pasti menang. Itu justru menunjukkan dampak jelek dari demokrasi. Kalau Islam memilih agama bukan karena etnis yang terbanyak, bukan karena jumlah banyak yang memilih, tidak, tapi berdasarkan dengan keimanannya. Dipilih oleh orang yang memiliki iman, memiliki ilmu, orang-orang yang insaf, orang-orang yang bebas dari fanatik etnisnya, fanatik bahasanya, fanatik sukunya. Dan itu ada pada Islam. Hanya Islam yang mencontohkan hal itu. Dulu para sahabat digantikan kekhalifahannya dengan cara seperti Utsman bin Affan, dengan berkumpulnya para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang insaf. Tidak ada korupsi, tidak ada dorongan karena dia kabilah saya, karena dia suku saya, tidak ada. Karena semua sahabat dalam dirinya sudah diberangus dengan Islam. Bayangkan ada sahabat berkata, ya lal ansar wa ya lal muhajir, wahai kaum ansar, wahai kaum muhajir. Dalam satu momen sedang terjadi perdebatan, ada yang memanggil seperti itu. Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Hadza natin, ini keji, ini panggilan sangat keji. Ya, ini engkau memanggil ini wahai muhajir, wahai ansar. Berarti kamu ingin memecah belah umat Islam. Jadi ajaran Islam yang murni itu ialah dia yang paling pertama mengajarkan menghapus fanatik sukuan, fanatik etnis, fanatik bahasa. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Dari itu pemilihan pemimpinnya murni karena apa? Karena agama. Dipilihlah dia yang paling bagus agamanya, dia paling bertakwa, dia paling alim, dia paling bagus. Maka terpilihlah khalifah yang bebas dari sogokan, bebas dari semua hal. Tapi kalau demokrasi ya sudah jelas. Parpol ini yang dukung, ya nanti udah jelas tuh parpol itu akan minta jatahnya. Saya mau jadi
jabat PT ini, sama jadi komisaris ini, udah jelas rusak apa? Rusak politik, rusak manusia, rusak negara dibuatnya. Seperti itulah bobrok dan jeleknya demokrasi. Tapi ini dalam bahasan konteks ilmiah ya. Tidak berani kita ngomong di luar, nanti kita masuk sosmed Ustadz di Bekasi. Naudzubillah min. Nah, ini konteks kita di masjid, kita sebagai umat Islam membahas Siratal Mustaqim, menjawab pertanyaan antum tadi itu. Baik, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.